Oh. Saya yang selalu baca itu di sini sama selesai. Selebihnya sesekali saya baca sekarang-karang ini. Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami mohon untuk bisa mematikan telepon selulernya atau mengalihkannya ke nada getar selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Semoga kebaca ya Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang terhormat, sebelum acara kita mulai, izinkan kami menyapa kehadiran yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Lutfiah Nurlela MPD. Selamat pagi dan selamat datang di Banjarmasin, Ibu. Dan yang kami hormati, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin, Bapak Ahmad Sahir SHI MH. Yang kami hormati, kawan-kawan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya yang juga kami hormati, kawan-kawan tim pelatih, panitia pelaksana, dan terkhusus Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk peserta kita yang luar biasa pada hari ini. Baik, mohon izin Ibu Kepala Badan, Pak Kepala Balai, dan tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali saya Titi bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya untuk mengikuti acara penutupan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa, tematik penyusunan perencanaan bisnis angkatan ke-25 untuk Kabupaten Tanah Bumbu, dan tematik strategi pemasaran angkatan ke-26 untuk Kabupaten Tapin pada hari Jumat
tanggal 20 Oktober tahun 2023 di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Baik Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini dengan pengharapan kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Marilah bersama-sama kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus bentuk rasa bangga dan pengabdian kepada bangsa Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami hormati, hari ini kita menyaksikan bersama ikhtiar untuk membangun perekonomian desa menuju kemandirian. Namun ikhtiar manusia tidak akan berarti apa-apa tanpa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, sebelum acara kita mulai, marilah sejenak menundukkan kepala dan doa akan dipimpin oleh Bapak Nur Syahdan STHI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kiranya acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar serta penuh dengan keberkahan. Izinkan saya memandu doa secara agama Islam, jadi bagi yang beragama lain sesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami masih dapat berkumpul dalam rangka acara penutupan pelatihan ini.
Dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan telah berakhirnya kegiatan pelatihan ini, kiranya ya Allah Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, dan semoga terjalin dengan baik. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama laporan penyelenggaraan oleh Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin kepada Bapak Ahmad Syahir SHI MH. Kami persilakan. Cintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan, Ibu Prof. Dr. Lutfi Nurlela, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, yang kami hormati Mas Yosi, dan kami hormati para pelatih dan panitia penyelenggara pelatihan pada kesempatan hari ini. Dan yang tidak lupa juga kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Mana tepuk tangannya? Dari Kabupaten Tapin. Terima kasih, semoga tepuk tangan ini membuat semangat kita bertambah pada pagi hari ini. Selain itu, hari ini sepertinya teman-teman berbinar-binar karena sudah akan meninggalkan balai ini, karena sudah terkungkung selama 5 hari, akan bertemu keluarga dan kemudian mengembangkan bumdesnya masing-masing. Bapak Ibu, Bu Kaban yang kami hormati, saya akan mengawali laporan ini dengan menyuguhkan satu suguhan bernama pantun. Pertama, pantun ini saya persilakan untuk teman-teman dari Tanah Bumbu. Sudah saya tulis, tapi kecil-kecil ternyata tulisannya. Bumi bersujud, itulah tanah bumbu. Keras cakepnya. Mohon maaf, saya menyapa dulu teman-teman netizen dari Instagram Balakmas, Instagram Balai Banjarmasin. Selamat menikmati acara penutupan kali ini. Saya ulang lagi ya tontonnya ya. Bumi bersujud, itulah tanah bumbu. Abah Zairullah, itulah bupatinya. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Semoga tahun depan jumpa lagi di pelatihan berikutnya.
Tapi mau juga pinjam dulu 100. Pergi ke rantau mana itu rantau? Oke. Pergi ke rantau ibu kota Tapin, menganyam purun itu budayanya. Jika betah di Balai Banjarmasin, itu pasti karena pesona kepala balainya. Boleh kan pinjam 100? Ini yang terakhir, spesial untuk Bukaban. Jauh-jauh dari Jakarta harus kasih pantun. Ibu tidak saya siapin. Kayaknya Bu Titi yang dapat tugas bikin pantun dulu Ibu untuk balas nih. Saya di Banjar artinya ulu. Gadis Banjar cantik parasnya. Untuk Ibu Kaban yang sedang ulang tahun, mohon maaf kami tidak bisa kasih apa-apa. Inilah Bu, teman-teman kemarin yang kasih ucapan selamat ulang tahun ke Ibu dengan Pak Asas kemarin. Ya, hanya ucapan selamat. Sekarang serius. Semoga banyak kami hormati Bapak Ibu sekalian dan para netizen yang hadir di live Instagram Balai, bahwa pelatihan pada hari ini diikuti dari Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 30 orang, berasal dari 12 desa, dan diikuti juga dari Kabupaten Tapin sebanyak 30 orang yang berasal dari 15 desa yang pada pagi hari ini berseragam coklat dan biru. Alhamdulillah mereka antusias untuk mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir di hari ini. Kami laporkan kepada Ibu bahwa pada tahun ini Balai Banjarmasin telah melaksanakan pelatihan sebanyak 29 angkatan yang terdiri atas pelatihan pengelolaan BUMDes sebanyak 26 angkatan. Jumlah pesertanya 780 orang. Pelatihan desa wisata sebanyak 2 angkatan, yaitu semuanya dari Kabupaten Banjar, pesertanya 60 orang, dan pelatihan ketiga adalah pelatihan Prukades di Kabupaten Tabalong yang baru saja minggu kemarin dilaksanakan. Oleh karena itu total adalah 29 angkatan dengan peserta 870 peserta sesuai dengan perjanjian kinerja kami melaksanakan tugas dan fungsi Ibu sudah terlaksana finish pada kesempatan hari ini. Total sudah 870 orang sesuai dengan target yang telah kita rencanakan. Adapun dilihat dari sisi lokusnya, sebaran peserta tadi terinci berasal dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Kalimantan Utara tahun ini belum mendapatkan kuota pelatihan karena pertimbangan berbagai hal. Adapun jumlah kabupaten yang telah kita latih sebanyak 19 kabupaten, dan jumlah desanya adalah 230 desa. Di antaranya adalah hari ini dari 15 desa dari Kabupaten Tanah Bumbu dan 12 dari Kabupaten Tapin. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tahun depan kita masih dapat bertemu kembali untuk pengembangan untuk pengembangan SDM-nya BUMDes, dan hingga akhirnya teman-teman yang dilatih dapat menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan ilmunya, dan akhirnya BUMDes berjalan maju dan masyarakat sejahtera. Cukup sekian yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Balai yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan beserta pantunnya yang sangat memikat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kesan dan pesan dari perwakilan peserta pelatihan Angkatan ke-25 dari Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bapak Oklorensius Lubis. Kami persilakan. Permisi, saya persiapan dulu percontekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mendekati siang. Selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPSDM Ibu Profesor Dr. Rosia Nur Laila MPD, yang terhormat juga Kepala BPPM Banjarmasin Bapak Ahmad Syahir SHI MH, jadi itu yang terhormat rekan saya katakan rekan tenaga seumuran, mewakili tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yosi, beserta rekan-rekan yang mungkin hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian juga kepada Kasubag Tata Usaha BPP DDTT Banjarmasin. Kalau panitianya saya tidak bisa bilang terhormat, pasti saya hargai. Yang paling saya hargai panitia, demikian juga tim pelatih kami, karena pada saat ini bertambah sudah ilmu saya sebelum saya pulang ke Tanah Bumbu. Mungkin Ibu Kepala BPSDM, sebetulnya saya ingin merencanakan membalas Bapak Kepala Balai tadi melaporkan, tapi tadi kemarin saya tugaskan hanya melapor ke Kepala Desa Ibu. Jadi hari ini saya nggak bisa melapor sama Ibu. Saya ditugaskan hanya Kepala Desa, dia bisa melapor. Jadi saya ditugaskan memberi kesan. Kalau cerita berkesan, pasti salah satu di antara peserta ini saya sangat berkesan karena baru pertama sekali. Namanya juga pertama sekali, saya tanggal 17 pagi sampai di sini. Dalam niat saya adalah belajar BUMDes, tapi setengah jalan saya bingung karena banyak mata arah angin. Ke arah sana, pemikiran saya balai ini luasnya bisa sampai ratusan hektar, karena banyak penjuru saya di tengah jalan. Seiring berjalan ke tempat, berjalan lebih jauh lagi, saya malah tambah bingung. Saya belajar usaha apa belajar magic di sini? Karena saya menjumpai banyak pot bunga saat terbang, Bapak. Apakah karena lampunya? Saya melihat bunga-bunga di sini terbang. Loh, saya ini tugas kepala desa mau belajar BUMDes, kok kenapa ada magic di tengah jalan gitu? Tapi namanya itu fenomena sebuah. Besoknya saya masih tanda tanya, tapi membuat saya tenang. Saya tidak tahu memang itu aturan di sini. Saya memberikan aplaus dan apresiasi kepada security di sini. Walaupun tidak mengenal saya, dia langsung senyum ke saya, Bapak. Tidak ada rasa curiga, Pak, itu keberadaan saya. Kenapa saya katakan keberadaan saya curiganya, padahal kalau tarik beruang saya nampak. Seharusnya curiga ini peserta apa preman yang datang. Dan terima kasih kepada Bapak Sekretari. Kesan yang kedua adalah karena pertama sekali saya menjadi orang yang paling susah untuk memuji seseorang, Bapak ya. Tapi hari ini juga walaupun sekali-sekali memang memuji, hari ini salah satunya. Saya menjumpai memang ada sedikit
cara yang berbeda, terkhusus kepada saudara-saudara pelatih kami. Walaupun ada kalanya berdebat, yang namanya guru pasti selalu menang. Dan kami wajib harus mengaku kalah. Karena sehebat-hebatnya guru, sebaik-baiknya guru ilmunya nggak dikeluarkan semua. Paling butuh-butuhnya sebelum saya kasih ilmu pamungkas, mendingan kamu mengalah. Jadi terima kasih. Terlebih begitu juga terkhusus kepada panitia dan pelatih. Kami telah diberikan ilmu, kami telah bertambah ilmu. Apapun tindakan saya, ataupun perilaku saya yang kurang berkenan, terkhusus kepada Bapak Ibu pelatih, harapan saya janganlah terlalu dibawa ke hati. Kenapa? Karena berhubung komunikasi kita sudah jalan, Pak. Nomor HP kita nggak bisa saling lagi, kita saling sembunyikan. Jadi kalau bisa dihilangkanlah kalau ada sebuah perilaku kita selama 4 hari di sana. Ada kalanya kami oleh karena kerinduan seperti Bapak bilang tadi ke rumah, terkhusus saya yang punya istri dan anak. Rasanya saya tidak akan pernah bisa membayangkan saya berbicara dengan seorang perempuan di sini, tapi wajahnya wajah istri saya. Jadi selaku murid yang sudah dapat ilmu, saya anggap Pak Zahid ini adalah kepala sekolah di sini. Beliau pakai pantun, saya juga pakai pantun. Pantun saya pantun sekitar saya anak SD dulu lah, sekitar 40 tahun yang lalu. Jadi pantunnya seperti ini, didengarkan baik-baik ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah, khususnya peserta pelatihan dari tanah bumbu dan tapi, tolong jangan disimpan di dalam hati. Tapi tolong dibuang ke dalam kolam. Karena tidak mungkin bisa diambil lagi karena selalu ada larangan memancing di sini. Kira-kira itu dulu apanya. Lantas yang kedua pesannya Pak, saya tidak mau menggurui polisi Bapak Kepala Daerah, saya tidak mau menggurui karena saya seorang murid. Saya hanya berpesan satu dalam bentuk kuis apa juga pantun juga. Kalau ada sumur di ladang, kalaupun nggak musim kering ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang dan program yang banyak, harapan kita jangan tidak diundang lagi. Kira-kira itu dulu. Dari itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Teriring salam dari semua masyarakat Desa Barokah, terkhusus karena saya mewakili Desa Barokah, demikian juga para pengurus. Mudah-mudahan apa ilmu yang kami dapat selama 4 hari ini di sini kami bisa implementasikan, dan mudah-mudahan rekan yang lain juga demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya atas keakraban silaturahmi kita di sini. Sebelum saya akhiri, ada baiknya saya juga tidak mau berbicara sendiri. Izinkan Bapak Ibu, karena ujung dari keakraban kita di sini, kita membuat sebuah satu misi pada saat yang mendesak. Kami persilakan kepada rekan-rekan peserta untuk memberikan sebuah kekompakan itu dalam bentuk sebuah yel. Kami persilakan sebelum saya turun dari podium ini. Persilakan. Hati-hati waktu yang tidak depannya. Usaha kita, keuntungannya, kenapa desa?
akhiri salam api ya. Terima kasih. Kira-kira demikianlah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan peserta dari Tanah Bumbu yang luar biasa. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali bersama Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang terhormat. Seperti apa kesan dan pesan dari peserta pelatihan kita di angkatan 26 dari Kabupaten Tapin yang akan diwakili oleh Ibu Triwulan Lestari. Kita kasih dia juga biar semangat. Ini gua pasti. Siapa kita? Apa moto kita? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala BPSDM Kementerian Desa Profesor Dr. Lucian Rugela MD. Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan Banjarmasin. Yang saya hormati tenaga ahli pemberdayaan provinsi dan kabupaten. Yang saya hormati tim pelatih, panitia, peserta pelatihan, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya jugalah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penutupan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa BUM Desa Tematik Strategi Pemasaran angkatan ke-26 untuk Kabupaten Tapin tahun 2023 yang diselenggarakan pada 17 sampai dengan 20 Oktober 2023 yang bertempat di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya ketika saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit pesan dan kesan mewakili seluruh peserta pelatihan dari Kabupaten Tapin pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu pimpinan dan penyelenggara pelatihan yang telah memberikan kami kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti pelatihan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengajar yang telah mendidik, mengajar, dan melatih kami dalam hal strategi pemasaran pada produk BUM Desa yang mana meliputi satu, konsep pemasaran, yang kedua, mengembangkan dan merumuskan strategi pemasaran, yang ketiga, sampai pada bagaimana cara mengolah strategi pemasaran itu sendiri. Tanpa terasa, kurang lebih 5 hari terhitung sejak kedatangan kami pada hari Senin tanggal 16 Oktober dan memulai pembelajaran pada Selasa 17 Oktober sampai dengan hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Tentunya banyak pengalaman yang berharga yang tidak akan pernah kami lupakan, serta pengetahuan yang mungkin selama ini belum pernah kami dapatkan di lapangan. Dalam pertemuan kita di sini, Bapak Ibu sekalian,
Kami menjadi sadar bahwa kami ikut membantu pemerintah agar program pemerintah ini dapat memberi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat desa tempat kami tinggal. Kami juga menjadi sadar bahwa kami sebagai salah satu motor penggerak, sebagai pelaku kunci dari program pemerintah, yaitu perekonomian yang mandiri. Semoga dengan kesadaran kami tersebut, apa yang kami lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh bagi masyarakat, kami yakin akan banyak mendapat manfaat serta diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah selama pelatihan ini berlangsung, seluruh kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan, penyelenggara, serta para pengajar atas waktu, kesempatan, dan atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kami. Dan kepada teman-teman, Bapak, Ibu, beserta pelatihan yang saya banggakan. Saya harap setelah kita kembali ke tempat asal kita masing-masing, kita dapat menjadi bum desa yang memiliki kualitas yang baik dan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat di sekitar kita. Hadirin yang saya hormati, sekiranya nantinya kami mohon kepada Bapak Ibu yang terhormat agar kiranya dapat mengiringi langkah kepulangan kami dengan doa yang tulus, agar Allah yang Maha Kuasa dapat meridhoi perjalanan hidup kita sehingga nantinya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat dan sukses di dunia. Mengikuti pelatihan ini, kami melakukan Bapak Ibu yang saya hormati. Sekian pesan dan kesan dari saya sekaligus mewakili seluruh peserta pelatihan dari Kabupaten Tabin. Mudah-mudahan mendatangkan berkah bagi kita semua, serta lebih kurangnya mohon dimaafkan. Buah nanas, buah ceri. Dimakan bareng Ibu Lutfiah yang cantik sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya giliran penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan para pelatih kita. Yang pertama, perwakilan pelatih dari Angkatan 25 dari Kabupaten Tanah Bumbu kepada Ibu Diah Novita Sari SPMP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPSDM, Ibu Profesor Dr. Rukiah Nurlela MPD. Yang saya hormati Kepala Balai Banjarmasin, Bapak Ahmad Syahir SHI MH. Yang saya hormati TAPM Provinsi Kalimantan Selatan, Mas Yosi. Yang saya hormati rekan-rekan saya, para pelatih, panitia, dan yang saya sayangi adalah para peserta pelatihan sekalian, baik dari Kabupaten Tanah Bumbu ataupun dari Kabupaten Tabin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini di hari terakhir pelatihan pengolahan BUMDes, yang mana ini sudah hari keempat teman-teman ada di sini. Dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan perwakilan dari pelatih. Pertama yang akan saya sampaikan adalah pesan dulu ya. Ini peserta pelatihan terutama punya saya dari Tanah Bumbu
lumayan jauh kalau dibandingkan sama Kabupaten Tapin ya. Tapi ketika saya pertama kali masuk di hari Selasa, saya melihat antusias teman-teman dalam belajar. Pertama, kalau cerita anak zaman remaja, malu-malu kucing, nggak saling kenal dengan temannya, paling dia kenal sama satu desanya, gitu ya. Malu-malu, ditanya dia, gitu. Tapi lama-lama, terakhir saya kemarin itu ada peserta yang bilang sama saya, hari ini saya ketawa-ketawa, besok saya bakal nangis. Kenapa nangis? Saya bilang gitu kan. Karena 4 hari di sini, kami sudah terasa jalinan persaudaraannya, sudah banyak teman. Saya rasa itu pun yang dirasakan oleh teman-teman dari Kabupaten Tapin ya. Saya nggak ngajar di Kabupaten Tapin. Kalau saya ngajar di Kabupaten Tapin, setidaknya saya bisa nostalgia karena saya juga orang Kabupaten Tapin. 12 tahun saya di sana. Nggak apa-apa. Tapi artinya saya merasa baik kelas saya dari Tanah Bubu atau Kabupaten Tapin. Kalau saya perhatikan di jam-jam istirahat masih lah colek-colek ya kan, saling komunikasi. Saya harap komunikasi ini tidak berakhir sampai di sini saja. Tapi sepulangnya teman-teman kembali ke daerahnya masing-masing, komunikasi kita baik di satu angkatan ataupun dengan angkatan sebelahnya kita masih bisa saling menyapa. Kemudian sedikit menanggapi pesan dari peserta saya, katanya kalau guru tuh nggak mau menyampaikan ilmunya 100%. Ilmu pamungkas sampai simpan guru gitu ya? Enggak juga, sebenarnya enggak juga. Cuman saya mau ngasih satu pesan. Ini pesan ini berkaitan dengan menjawab punyanya Pak Lubis ya kan. Pesan saya ini, belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari besok. Bagi teman-teman pengurus BUMDes, jangan lupa bertanya ketika kita menjalankan usaha, karena ilmu itu nggak akan sekal sampai di sini. Perkembangan informasi akan terus berjalan. Itu mengapa kami tidak 100% adalah 1%-nya kami simpan. Maksudnya komunikasi di grup kita itu terus berjalan. Kami para pelatih akan terus terbuka untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman sepulangnya teman-teman dari tempat pelatihan ini. Jadi harapan saya jangan putus komunikasi. Kemudian pesan saya yang kedua, hidup itu kayak kita naik sepeda. Kalau mau terus berjalan dan seimbang, kita harus bergerak. Kalau kita berada di sepeda tapi kita stop, jadinya apa? Kita akan jatuh. Makanya teman-teman teruslah berusaha membangun BUMDesnya, bergerak maju ke depan. Boleh menengok, tapi fokus ke depan untuk membangun BUMDes. Kita membangun BUMDes itu sama ibaratnya kayak kita menanam pohon. Tanam pohon ya. Saat menanam pohon, jangan langsung berpikir saya besok panen. Orang tanam pohon aja butuh proses, sama seperti yang kita akan bangun di BUMDes. Kita usahakan menanam, jaga rawat itu. Jangan melihat dulu kepada orang lain. Orang lain itu juga sama prosesnya. Jadi teman-teman belajar, terus belajar, nikmati prosesnya dalam membangun BUMDes. Itu pesan dari saya. Terakhir, saya juga punya pantun. Kayaknya kalau nggak pakai berbalas pantun ya. Oke. Ini pantunnya ada 2. Satu mewakili dari Mas Anggit, satunya dari Mas Asmi. Jalan-jalan ke benua 5. Jangan lupa singgah di Tapin. Sudah 4 hari kita bersama. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terakhir, bulan Ramadan putih berseri. Bumi
Sebelum pulang, saya titip pesan peluk hangat buat keluarga di rumah ya. Biar hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan kita di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita. Kayaknya bertabur pantun kita hari ini ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita dengarkan kembali penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan pelatih di angkatan 26 dari Kabupaten Tapin kepada Bapak Firman Hernawan. SOC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Badan Pemberdayaan dan BPSDM Kementerian Desa Pembangunan Transmigrasi. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Yang terhormat tenaga ahli dari Kabupaten. Alhamdulillah kita aturkan, kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala karena tanpa terasa sudah berapa hari ya? 4 hari pembelajaran, 5 hari kedatangan teman-teman sekalian. Kita telah sampai pada hari ini, hari yang terakhir, hari yang mungkin ditunggu-tunggu, benar nggak? Ya, ditunggu-tunggu. Ya, tadi kalau dari teman-teman Tapin menyampaikan katanya tidak terasa sudah 4 hari, benar nggak sih? Tidak terasa. Sekarang bilang benar, katanya lama banget. Ya. Pas belajar katanya lama banget ini. Ya, kami menyadari mungkin waktu yang sudah kita lalui bagi beberapa orang tentunya cukup lama, khususnya Kabupaten Tapin ini, Bapak Ibu. Karena kemarin informasinya yang kami dapat dari teman-teman PMD maupun dari tenaga ahli pendamping kabupaten, beberapa teman-teman ini ada yang sudah 2 minggu tidak pulang. Ya. Minggu kemarin ada yang ikut Bintek di Banjarbaru, setelah Bintek langsung ikut Expo, setelah ikut Expo langsung ke sini. Jadi sudah kayak Bang Toyib nih kalau pulang. Mudah-mudahan jalan pulangnya masih ingat ya. Jangan sampai nyasar lagi, atau nyasar ke tempat mana lagi. Atau jangan-jangan memang sudah ada agenda lagi kegiatan pelatihan lagi. Monggo silakan dilanjutkan. Oke, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman pelatih dari angkatan Kabupaten Tapin, pelatihan pengelolaan BUMDes tematik strategi pemasaran, akan menyampaikan beberapa kesan-kesan kami berkaitan dengan kegiatan pelatihan ini. Yang pertama tentunya kami merasa sangat berkesan, itu sudah pasti, karena ternyata Kabupaten Tapin ini salah satu kabupaten yang antusiasme untuk mengikuti pelatihan itu cukup luar biasa. Terbukti ketika kemarin kami membuka pendaftaran dari balai, banyak teman-teman yang angkatan pada tahun ini Tapin ada 2 angkatan ya. Beberapa bulan lalu sudah ikut pelatihan, tematiknya adalah penyusunan laporan keuangan. Ternyata ada juga beberapa yang bahkan banyak yang masih mendaftar. Pinanya kan ada yang jarang pinanya. Jadi secara antusiasme memang kami mengakui, kami melihat teman-teman ini antusiasmenya untuk belajar, untuk menuntut ilmu itu sungguh luar biasa. Begitu juga ketika kita pembelajaran, teman-teman ini meskipun kelihatannya agak ngantuk-ngantuk, kelihatannya agak lemes, tetapi ketika kita berdiskusi, gimana seleksinya? menanyakan sesuatu, ternyata teman-teman juga paham.
Terus gimana seleksi? Bahkan kemarin ketika kita melakukan evaluasi akhir, kalau tidak salah ada yang Cepat-cepat ya, Pak? 100. Bener ya Mas Andan ya? Ada. Entah itu baca dari buku atau gimana, beberapa orang gitu bisa secara pengetahuan teman-teman sudah memahami seperti itu. Itu adalah beberapa kesan yang kami dapatkan ketika kita melakukan pembelajaran. Nah, adapun terkait dengan pesan, di sini kami dari tim pelatih tentunya menyadari bahwasanya pertemuan kita selama berapa hari pembelajaran? 4 ya. 4 hari pembelajaran bagi kami, bagi kita untuk belajar tentu itu adalah waktu yang cukup singkat, benar ya? 4 hari kita mencoba belajar sesuatu hal yang mungkin itu hal baru bagi kita, strategi pemasaran. Bagaimana kita bisa memasarkan produk, bagaimana kita bisa mengenalkan BUMDes kita kepada konsumen-konsumen kita seperti itu. Kami menyadari keterbatasan itu dan kami juga menyadari bahwa dalam memberikan penyampaian masih cukup banyak hal-hal yang belum bisa kami berikan secara utuh gitu ya. Oleh karenanya kami berharap teman-teman setelah dari kegiatan ini terus untuk bisa mengembangkan dirinya, belajar secara mandiri. Karena kemarin sudah diberi hadiah ya oleh Pak siapa kemarin dari Universitas Jember kemarin? Pak Markus. Iya, Pak Markus. Kemarin kelas kami diberi oleh-oleh kemarin. Jadi ada sebuah lagu dari beliau. Yang pertama, di mana lagu itu ternyata maknanya cukup mendalam. Ya, itu adalah lagu untuk kita terus belajar dan untuk kita terus mengembangkan diri. Di mana di situ ada pesan-pesan yang sangat bagus. Yang pertama adalah aku tahu, aku paham, aku bisa, dan aku melakukan. Lagunya siap nggak? Ayo ditanya lagunya. Ayo. Oke, siap ya? Ayo, berdiri. Oke. Ibu Titi mohon dibantu untuk lagunya. Siap, berdiri Bapak Ibu. Iya. Saya pimpin dari sini. Ya. Oh, salah. Izin Pak, kalau kalian belum kabar masih sini. Ini minta dipimpin katanya. Sini ya. Siap ya? Siap. Kalau saya juga nih. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa paham, tahu. Aku tahu, aku bisa dan melakukan. Ya. Terima kasih Ibu Titi. Ya. Bisa ya berarti ya sudah ya. Oke. Ya, ada pesan yang sungguh mendalam dari situ bahwasanya kita di pelatihan ini selama 4 hari mungkin masih dalam tahap sebatas aku tahu. Nah, beberapa mungkin teman-teman sudah sampai level aku paham. Tapi itu kita tidak bisa semuanya. Tentunya teman-teman yang sudah tahu, kalaupun belum tahu harus mencoba untuk belajar supaya lebih tahu. Yang sudah paham ataupun belum paham bisa untuk lebih mencoba memahaminya lagi. Dan yang paling penting apa? Aku bisa dan melakukan. Nah, tahapan melakukan inilah yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Teman-teman harus melakukan. Kalau hanya sebatas tahu, sebatas paham, tapi tidak melakukan, tentunya tidak akan ada dampak perubahan yang dihadirkan. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan ini kami berpesan kepada teman-teman,
Kalau semisal teman-teman masih ada yang kurang tahu, belum memahami, kami dari teman-teman tim pelatih dari balai insya Allah selalu siap untuk memberikan fasilitasi berupa pendampingan maupun konsultasi. Nah, salah satunya dari kami dari balai, kami memiliki layanan konsultasi dan pendampingan. Di mana di layanan tersebut kita bisa melakukan pendampingan maupun konsultasi secara tatap muka langsung maupun secara virtual. Mengingat jarak dari teman-teman Tanah Bumbu, teman-teman dari Tapin cukup jauh, apabila memerlukan layanan itu kita bisa agendakan dengan fasilitasi berupa pendampingan virtual. Nanti akan kita informasikan tata cara mengakses layanan tersebut seperti apa, kita akan informasikan, dan kami berharap ketika teman-teman memerlukan, silakan gunakan layanan tersebut. Kami dengan senang hati dan juga teman-teman semuanya tim pelatih insya Allah selalu siap untuk mendampingi teman-teman sekalian. Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran, tentunya kami dari tim pelatih juga menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian mungkin ada beberapa tingkah laku kami ataupun perkataan kami dalam menyampaikan materi ataupun bercandanya mungkin kurang berkenan, mohon jangan tapi karena tadi sudah banyak, dan tadi Mbak Vita sebenarnya dua pantun itu salah satunya mewakili dari pantun kami. Makanya kenapa pantunnya tadi dua angkatan, ada kata-kata rantaunya tadi. Nah, itu sebenarnya tadi diskusi kami di belakang diwakilkan oleh Mbak Vita. Jadi pada kesempatan ini kami tidak bisa berpantun, sudah diwakili, dan kami cukupkan untuk kesan dan pesan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita sampailah di puncak acara yang kita tunggu-tunggu pada hari ini, yaitu marilah kita simak dan dengarkan bersama arahan dari Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekaligus kami mohon dengan hormat Ibu berkenan menutup acara penyelenggaraan pelatihan pada hari ini secara resmi. Kepada Ibu Profesor Dr. Lutfia Nurlela MPD, kami silakan. Oh, enggak tepuk tangan ya, tepuk tangan. Jauh-jauh ke sini, saya itu hanya mengharap tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Balai Pak Syahir, saya biasanya memanggil Mas Syahir, ya, masih muda dan mempesona, ya. mengaku, maksudnya mengaku sebagai orang yang mempesona gitu tadi ya. Mas Yosi, ya juga masih muda, beliau adalah koordinator provinsi tenaga pendamping profesional atau pendamping desa, ya, yang kita kenal sebagai pendamping desa, ya. Provinsi Kalimantan Selatan, ya, bersama teman-teman PA di sana. Sepertinya Mas Yosi ada juga ya teman-teman PA, coba angkat tangan. Nah, ada di sana TA atau tenaga pendamping profesional, ya. Mengapa beliau-beliau ada di sini? Karena kita ingin setelah Bapak Ibu mendapatkan pelatihan, ya, kemudian kembali ke desa, hasil pelatihan diimplementasikan. Teman-teman tenaga pendamping yang ada di desa-desa Bapak Ibu bisa bersinergi, ya, untuk memastikan bahwa hasil pelatihan itu diimplementasikan. Kan ada tahap untuk membuat apa? RKTL, ya,
ada ya. Nah, apakah itu nanti diimplementasikan, ada kendala atau tidak, itu nanti bisa bersinergi dengan teman-teman yang ada di desa ya, teman-teman pendamping yang ada di desa. Oleh sebab itu di sini ada koordinator provinsi ya, Mas Yosi, dan juga TPP atau TA nasional, TA provinsi Kalimantan Selatan. Hanya itu ya, yang dari Kabupaten Tapin sama Tanah Kubu tidak hadir. Tidak hadir, oke, diwakili ya. Dan teman-teman pelatih ya, yang tadi sudah mewakili teman-teman pelatih yang lain, panitia, dan tentu saja yang kita sayangi semuanya ya, yang sangat bersemangat adalah kawan-kawan para peserta pelatihan pengelolaan BUMDes ya, tematik. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sangat saya banggakan ya, terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahunnya. Tetapi sebelum itu saya tadi kan ditantang, balas bu gitu kan tadi. Saya akan balas dengan pantun. Mohon maaf ya, karena ini lomba pidato dan lomba pantun ya. Ini sudah yang keberapa saya ini ya. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya yang ke-6 ini ya, saya yang ke-6. Untuk sebagai peserta yang terakhir ya di sesi lomba pidato ini ya, saya tidak mau terlalu mengecewakan gitu. Maka saya akan membalas pantun dari Mas Syahir tadi. Karena saya tadi malam makan lontong orari ya. Lontong orari enak rasanya. Bayar di kasir, hitung semua. Song-song mentari, hangat sinarnya. Pak Syahrir memang sangat mempesona. Sudah kan? Cocok kan? Cocok ya? Nyambung nggak pantun saya? Karena tadi dia nggak nyambung loh pantunnya. Oke, yang kedua. Sebentar, saya lupa tadi nulisnya. Supaya bergizi, kita harus makan buah. Siang hari, cari buah ketapin dan tanah bumbu. Saya datang ke sini untuk ambil hadiah ultah. Sayang sekali tidak ada bumbu. Tapi itu saya lihat ada kelapa muda di sana. Kelihatannya itu disiapkan untuk saya. Jangan GR ya, bukan untuk teman-temanku, untuk saya. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali melihat teman-teman semuanya dan juga perwakilan dari teman-teman yang satunya sangat lucu gitu ya, yang satunya sangat tenang gitu. Nah ini kalau orang Jawa bilang tumbuh leh tutup, tahu nggak? Ya tahu ya. Ada yang nggak tahu? Urusan Anda. Saya ingin bukan menambah ya, saya mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, terkait dengan gimana lagunya tadi. Semua bisa nggak? Apa hanya ini yang bisa? Oh, tapen aja. Oh, tapen aja. Tanah bumbu nggak bisa ya? Gimana tadi lagunya? Coba. Tanah bumbu juga bisa itu. Saya kira. Ayo tanah bumbu naik. Ayo naik. Berdiri. Ya berdiri. Bapak berdiri. Mas berdiri. Berdiri semua. Iya. Ayo siap. Gimana lagunya? Mbak, gimana lagunya? Mulai ya. Dari situ saja ya. Oh, di sini. Iya. Disuruh di sini kan? Iya. Siap. Are you ready?
yang bagus sekali ya, lagu yang bagus sekali. Saya ingat ketika saya belajar tentang teori belajar, ya, tentang teori belajar atau media pembelajaran atau strategi pembelajaran. Ada satu teori ya yang ini sangat populer ya ketika orang belajar tentang strategi pembelajaran, tentang pengelolaan pembelajaran. Dengarkan ini penting. Keluarkan di ulangan ya. Ya, ketika belajar tentang strategi pembelajaran nanti bisa cek ya Bapak Ibu semuanya. Ada yang namanya kerucut pengalaman Edgar Dale ya. Ya, Cone of Experiences ya dari Edgar Dale. Ini teori tentang bagaimana ya media pembelajaran atau strategi pembelajaran itu diterapkan dan bagaimana pengaruhnya kepada pemahaman dan kompetensi setiap peserta didik atau peserta pelatihan semacam ini. Ya, tadi sempat saya cek gitu ya. Lagu ini sangat cocok ya. Itu yang memberikan siapa? Dari Jember ya? Iya, Bu. Iya, karena beliau pengajar ya kan, dosen ya. Dosen kan, dia ya dosen. Sehingga mungkin beliau membuat itu juga tidak asal ya, tetapi itu ada teorinya. Bapak Ibu bisa lihat ya, cek di ini masing-masing ya. Coba cek ya. Kerucut pengalaman, coba klik kerucut pengalaman Edgar Dale ya. Kerucut pengalaman Edgar Dale. Masa nggak bisa sih HP-nya hari gini? Nggak punya paketan? Ketemu ya? Ya, ada gambar kerucut? Sudah ya, ketemu ya? Nah, saya tidak tahu mana yang ditemukan ya, tetapi hampir sama ya, artinya semua hampir sama. Kalau kita lihat di situ, sudah dilihat, Mbak nggak punya HP? Punya HP nggak? Ayo, ini juga masih belajar ini kita ya. Artinya ini juga momen kita untuk sama-sama belajar. Coba dibuka. Pak Kepala Balai Mas Yosi juga boleh membuka ya. Edgar Dale. Ketemu? Ya, ketemu. Nah, coba kita lihat di situ. Ada bentuk kerucut ya, bentuk kerucut. Kerucut yang paling atas itu baca. Betul nggak? Kemudian di sana ada 10% yang diingat. Betul? Kemudian di bawahnya dengarkan ya. Itu ada 20%. Jadi kalau membaca 10%, tapi kalau di situ kita mendengarkan ya, membaca dan mendengarkan itu ada 20%. Tapi ketika kita melihat gambar atau diagram, kemudian juga lihat video ya atau film dan juga lihat demonstrasi ya, bukan demonstrasi di jalan-jalan maksudnya ya, demonstrasi misalnya bagaimana cara membuat donat ya ditimukan gitu ya, atau sambil melihat video ya, atau melihat YouTube ya, dan sambil melihat bagaimana gambar tentang diagram atau alur pembuatan donat misalnya itu. Nah itu maka akan ada 30% ya. Setelah itu ya terlibat dalam diskusi ya, ini akan menambah pemahaman kita itu 50%. Karena ketika kita terlibat dalam diskusi ya, ada proses berpikir ya enggak, ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang menjawab, ada yang, nah di sana ada proses berpikir ya. Di dalam proses berpikir itu ada pemerolehan pemahaman, peningkatan pemahaman, ada kemampuan berpikir kritis kita ya, ada pemecahan masalah di sana gitu. Nah maka pemahaman kita akan meningkat menjadi 50%. Nah setelah itu ya, kalau kita menyajikan ya presentasi, jadi tidak sekedar baca, mendengar, melihat orang demo, melihat visualisasi ya, tetapi kita juga diskusi, kemudian bahkan kita mempresentasikan ya, maka di sana ada peningkatan pemahaman sebesar 70%. Nah ditambah lagi ya, kalau di sini ya ditambah lagi
di strateginya itu ada bermain peran ya, pura-pura sebagai pengelola BUMDes, pura-pura sebagai bendahara BUMDes, ya pura-pura ada orang yang datang mempersoalkan, menyampaikan masalah-masalah terkait BUMDes dan bagaimana memecahkannya, itu bermain peran ya, role play ya. Kemudian melakukan simulasi ya, bagus ini yang kita lihat bersama. Kemudian kita melakukan simulasi ya, dan terakhir bahkan kita mengerjakan ya hal yang nyata ya, pengalaman nyata. Maka di sana ada 90% semakin paham. Nah, itu. Ini teori yang sangat populer ya ketika kita belajar dan mengajar ya tentang teori belajar, tentang strategi pembelajaran termasuk pelatihan di sana gitu ya, tentang bagaimana mengelola kelas ya. Artinya apa? Artinya semakin banyak indera kita ya, panca indera kita yang terlibat ya kan, maka akan semakin tinggi pemahaman kita dan bahkan kita akan bisa sampai kepada tahap kompeten ya, itu. Makanya ini juga inspirasi buat Pak Syahir dan teman-teman pelatih itu ya. Ini juga inspirasi buat guru-guru, buat pelatih. Kenapa guru tidak hanya harus ngomong ya kan, kenapa tidak hanya harus nulis, kenapa tidak hanya dan seterusnya, tetapi perlu dilengkapi dengan media pembelajaran, perlu demo ya, demonstrasi, perlu meminta mereka untuk menyampaikan presentasi ya, anak-anak peserta pelatihan, siswa dan seterusnya, perlu melibatkan mereka dalam sebuah bermain peran gitu ya, simulasi dan bahkan kemudian praktek bersama atau melakukan. Nah, melakukannya itu adalah ketika Bapak Ibu nanti kembali ke desa. Nah, pada saat itu maka pemahaman akan semakin meningkat karena di sana ada implementasi dari teori-teori, latihan-latihan yang dilakukan di sini kepada hal nyata. Nah, itu dia ini tambahan juga ya untuk inspirasi teman-teman pelatihan juga ya, teman-teman pelatih juga dan teman-teman semuanya. Kalau kita ingin peserta pelatihan atau siswa atau murid-murid atau anak-anak kita gitu ya, ketika kita memberikan satu pengetahuan atau wawasan atau keterampilan dan seterusnya, maka libatkan ya, upayakan semua indera mereka terlibat. Mendengar itu sini ya, mendengar, melihat ya, kemudian berbicara dan bahkan melakukan. Oke? Ya. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena sudah disiapkan oleh Pak Syahir dan kawan-kawan dan saya lihat bagus gitu ya. Saya ingin membacakan naskah sambutan ini ya untuk penutupan, dan ini juga mohon bisa dengarkan baik-baik karena isinya bernas gitu ya. Isinya adalah menambah pemahaman kita. Tapi ini metodenya hanya mendengar gitu ya. Dan kalau tidak kita membaca lagi atau berdiskusi lagi, bahkan mungkin Bapak Ibu keluar dari pintu ini saja sudah lupa, ya kan? Itu tadi bukan bicara apa ya. Oke? Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah khususnya Kementerian Desa ya, PDTT terus berupaya memberikan penguatan kepada BUMDesa. Ini dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita sudah sangat paham ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial itu ya, tetapi terkait dengan BUMDes ya, itu menjadi salah satu pijakan regulasi ya untuk pengembangan BUMDes. Dan peraturan pemerintah nomor 11 ya tahun 2021 tentang BUMDesa. Nah, ini dia sama ya, nomornya sama. Yang satu adalah undang-undang ya nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang satu adalah peraturan pemerintah nomor 11 juga tahun 2021 tentang BUMDesa. Tolong dicatat ya, ulangan ini keluar ya nanti. Yang mana dengan adanya regulasi ini
menjadikan BUMDesa semakin mendapat status dan kedudukan yang kuat ya sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset-aset dan potensi sosial ekonomi desa, serta mempermudah BUMDesa untuk memperluas jaringan kemitraan dengan pihak luar seperti perbankan, perusahaan, dan lain-lain ya, sehingga pada akhirnya sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes, yaitu menjadi motor penggerak perekonomian di desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Itu yang menjadi harapan kita semua, harapan dari teman-teman yang mewakili para peserta tadi ya. Kemudian kita juga tahu ya, sayang sekali ya kondisi ideal seperti itu belum sepenuhnya kita lihat di lapangan. Secara data saat ini kalau kita lihat BUMDes seluruh Indonesia itu ada sekitar 49.000, betul ya Mas Yosi ya, betul ya Pak Sahid, 49.000. Sementara yang sudah berbadan hukum itu sekitar 5.000-an. Masih jauh ya, masih jauh. Nah, hal ini ya yang perlu kita dorong gitu ya, sehingga kita perlu mencermati beberapa kendala yang menjadi masalah di BUMDes. Yang pertama, sebagian perangkat desa belum memahami sepenuhnya ya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini. Meski sudah lahir regulasi yang menguatkan BUMDesa, asas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa guna mengembangkan potensi dan aset yang dimilikinya. Nah, ini saya kira menjadi problem di banyak desa ya. Supra desa itu ada yang masih sangat belum sampai hati ya, atau belum rela gitu ya untuk membiarkan desa memanfaatkan asas subsidiaritas dan rekognisinya ya untuk bisa mengatur pemerintahan desa sendiri ya, mengatur urusannya sendiri dan seterusnya ya. Ini juga perlu didorong terus ya, termasuk Bapak Ibu peserta pelatihan BUMDes hari ini, saya kira bisa bersama-sama untuk mendorong agar semakin mandiri desa itu ya di dalam memanfaatkan asas subsidiaritas dan rekognisi yang itu dijamin oleh undang-undang desa ya. Yang kedua adalah lemahnya pemahaman mengenai BUMDesa sehingga tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya ya, isu BUMDesa ya, eksistensi BUMDesa, keberadaan BUMDesa hanya berhembus pada kalangan elit desa ya, atau pada lingkaran pemerintahan desa saja. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kondisi ini juga masih sangat ya banyak kita hadapi. Selanjutnya yang ketiga, belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga desa mengenai berbagai isu yang strategis. Ya, ini ada hubungannya dengan isu yang kedua tadi. Akibatnya, keberadaan BUMDesa yang sebenarnya bermanfaat baik bagi warga ya, dari sisi bermanfaat bagi warga baik dari sisi benefit atau profit ya, benefit itu manfaatnya gitu ya, dan profit itu keuntungannya ya, tidak diketahui oleh masyarakat tersebut. Ini kait-mengkait dengan masalah yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kapasitas SDM desa ya untuk mengelola dan mengembangkan BUMDesa yang akuntabel dan berkinerja baik. Ini saya lihat ya di banyak desa ada BUMDesa tapi tidak ya mati enggan hidup tak hendak. Gimana Pak? Mati hidup enggan mati tak mau ya, hidup enggan mati tak mau gitu ya. Itu banyak sekali kondisi seperti itu, dan problemnya ya kalau saya lihat SDM bagaimanapun gitu ya, SDM menjadi kunci ya. Problemnya adalah karena
keterbatasan kapasitas SDM. Yang kelima, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDesa sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. Ya, ini masalah komunikasi, sinergi, kolaborasi ya antar stakeholder yang mengurus ya atau yang terkait dengan pengembangan BUMDesa. Ini juga belum optimal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peran ini susah ya mengejanya. BBPMDDTT. Ada yang bisa? Ini bukan BB ya. Ini B karena ada BB Balai Besar ya. Kalau ini B PMDDTT. Ya, gitu. Ya wis enggak usah di. Susah ya. Tapi kalau kepanjangannya malah lancar ya. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Panjang. Itu dulu ya. Itu dulu Balai Latihan Masyarakat ya. Orang sudah terlanjur mengenal sebagai Balat Emas gitu ya. Tapi udah jadi brand ya. Ini susah nge-brand yang ini ya. Nah, peran BPPMDTT ya. Banjarmasin ya dalam mendukung program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa adalah melalui pelatihan-pelatihan seperti ini ya Bapak Ibu, yang itu dilaksanakan secara gratis. Kalau di sini tertulis ada 26 angkatan untuk pengelolaan BUMDesa ya, khusus untuk pengelolaan BUMDesa 870 orang. Kelihatannya banyak pasti kita Bapak Ibu. 870 orang itu sedikit banget nget ya. Karena Banjarmasin ini wilayah kerjanya mana saja Pak Sandi? Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kaltara ya, minus Kalbar ya, semua Kalimantan kecuali Kalbar. Kalbar itu punyanya wilayah kerjanya Jakarta ya, Jakarta. Semua Kalimantan itu wilayahnya dan hanya bisa 870, itu kecil sekali. Ya. Maka yang kita dorong pada semua kepala balai adalah melakukan sinergi, kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya, dengan pemerintah kabupaten ya, pemerintah atau dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya, provinsi maupun kabupaten gitu ya. Kemudian juga mungkin dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya ya, dengan mungkin filantropi semacam Basnas yang kapan itu ya ada kegiatan yang sangat bagus, panen perdana ya. Nah, semacam itu. Nah, Bapak Ibu, pelatihan yang saat ini dilaksanakan adalah dengan tema penyusunan perencanaan bisnis dan strategi pemasaran ya. Bertujuan halo hai sudah ya. Pelatihan saat ini ya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola BUMDesa agar handal dan mampu dalam menyusun perencanaan usaha atau business plan serta menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk unit-unit usaha yang dijalankan agar dapat terus maju dan berkembang menjadi besar. Itulah yang menjadi tujuan dari pelatihan ini. Nah, akhirnya dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dari Bapak Ibu semuanya, maka seraya mengucapkan hamdalah bersama-sama,
Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa tematik penyusunan perencanaan bisnis angkatan 25 Kabupaten Tanah Bumbu dan tematik strategi pemasaran angkatan 26 Kabupaten Tapin tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Cari gong nggak ada, cari gong, jadi ini aja ya. Semoga kegiatan pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para peserta, para pengelola BUMDes, dan mudah-mudahan ini memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Badan yang sudah berkenan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pelepasan tanda peserta dan penyerahan sertifikat serta bantuan stimulan pasca pelatihan kepada perwakilan peserta. Kami persilahkan untuk mengambil tempat. Mohon izin Ibu untuk berkenan kembali melepas tanda peserta dan menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta didampingi Pak Kepala Balai dan Mas Yosi. Gimana? Itu ininya ditaruh di siap, langsung dilepas ya. Sudah? Loh, belum? Ini dari Tapin ya, asal peserta Batu Ampar. Sudah, ini dulu ya, dilepas dulu ya. Saya lepas ya. Kasih ya Mbak. Saya lepas ya Mas. Sertifikatnya. Ini siapa ini? Ya. Siapa emang? Boleh minta tepuk tangan yang meriah. Betul nggak ini? Jarkasi, betul. Bukan? Sekali lagi untuk Kabupaten Tanah Bumbu. Selamat ya, selamat ya. Ya. Langsung foto bersama dulu. Di tengah, mantannya di tengah. Mantannya di tengah. Terima kasih, silakan. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pelepasan tanda peserta tadi, maka menandai sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih Pak Said.
saya tanya dulu. Ini kue bener ya? 100% kue asli. Saya trauma terus terang. Pernah dikasih begini, itu bawahnya spon. Nggak bisa diiris. Kue yang masih putih, tak dijamin 100% asli dan 100% halal. Boleh Bapak Ibu, sekarang kita bertepuk tangan. Kasih Pak Said, silakan Pak Said. Ya, oke. Monggo. Oke. Yang lain nunggu ya? Mbak Vita, sini Mbak Vita. Iya, dapat ya. Makasih banyak Bu, selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Yang satu Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Firman. Mas Firman. Mas Firman mana Mas Firman? Yang baca doa, yang baca doa. Iya, terima kasih doanya. Mbak Titi, cari sendok sendiri ya. Oke, terima kasih semua teman-teman. Ya kan selesai toh? Baik Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa dari penyusunan perencanaan bisnis angkatan ke-25 untuk pembahasan dan tematik strategi pemasaran angkatan ke-26 untuk Kabupaten Tabing. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi desa sehingga kepandaian desa dapat segera terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh ada satu bantu? Anak nelayan pergi ke hulu. Cakep. Sampai di sana mencari gas. Kiranya acara ini sekian dahulu. Salah dan tidak mohon dimaafkan. Adegan kelanjutan perbuatan dan sekaligus mewakili seluruh panitia penyelenggara mengaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan pelatihan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada foto bersama dengan mereka? Foto Mbak? Foto dengan teman-teman. Bapak Ibu, siap-siap untuk pembelajaran dulu. Gimana fotonya? Di bawah? Di bawah ya? Oke.
Tahu saja kelapanya. Terima kasih. Belum tak tutup, Mbak. Silakan untuk kawan-kawan peserta Ini untuk yang tua-tua ya. Orang tua di depan ya, yang merasa tua ya. Silakan mengambil tempat. Mbaknya diam di tengah, yang lain Satu aja. miring. Mbak, pindah sini Mbak. Bapak-bapaknya juga satu, kalau miring. Miring. Nah, ya. Lainnya masih di sana. Itu teman-teman pendamping suruh gabung aja Mbak. Latih pendamping. Bisa nggak tapi cukup nggak? Atau nanti bareng-bareng aja, nanti bareng-bareng aja ya. Sekarang peserta aja. Oh, siapa lujuk? Senyum Pak, senyum Pak. Kamera 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Sama klik. 3, 2, 1. Oke. Tangan Bumbu ada salamnya. Nah, cukup. Sekali lagi. Cukup. Terima kasih. Tapi Silakan kembali ke depan kawan-kawan cara dulu. Kawan-kawan lagi, silakan mengambil depan. Yang sudah foto silakan nikmati. Bapak Ibu peserta yang telah mendapatkan silakan ambil snack di Masih muda-muda ya. siap. Nah gitu senyum. ya. Yang Makasih ya Pak. Gimana, Bis? Kabupaten Nabi sudah semua? Silakan. Ya, para pelatih. Ya, para pelatih. Pelatihnya nanti aja Mbak. Ini tadi pelatihnya sudah. Yang tadi juga sudah. Oke ya. Tapi kan enggak tapi. Nah, bebas kan? Apa ini? Iya gimana Anda tapi? Oh gini. Oke. Hormat saja saya kayak bebasnya. Oke, terima kasih. Teman-teman pendamping dan pelatih jadi satu. Pendamping pelatih dan panitia mungkin jadi satu. Terima kasih sekali. Terima kasih. Monggo. Pelatih pendamping ya. Bareng dengan teman-teman pendamping ya. Ya, ini kan sinergi nih kan.